Shalom. Tuhan memberkati kita Amin, selama yes. satu minggu ini, dari Senin sampai hari Minggu ini. Tuhan selalu membawa damai sukacita dalam hidup kita. Amin. Segala sesuatu yang ada dalam hidup ini Tuhan izinkan. Apapun itu, masalah, sakit penyakit, segala sesuatu yang membuat kita runyam, tetapi Tuhan katakan kita harus dekat pada Tuhan, karena Amin. Tuhan selalu luar biasa dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdiri, kita angkat pujian besar dan ajaib karya Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Raja segala bangsa
Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan teman-teman kami yang sedang mendengar Tuhan melalui online Tuhan. Urapi dalam setiap masalahnya Tuhan. Amin. Tolong sembuhkan sakit penyakit. Tolong kuatkan yang rapuh Tuhan. Tolong bawa hati yang baru Tuhan. Dan kau percaya Tuhan yang terjadi. Kau tahu dan kau maha tahu. Dan kau maha mendengar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau cukupi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus yang dimuliakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Saat ini kami siap untuk menerima segala sesuatu yang ada buat kami melalui penyembahan, melalui pujian yang sudah kami siapkan Tuhan. Terima kasih. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya saudara, Tuhan kita maha besar, kuasanya sangat besar. Kita pun berkuasa dalam setiap apapun. Mulut kita berkuasa. Saudara katakan, kita semua berkuasa. Kita berkuasa. Kurang kencang. 1, 2, 3. Kita semua berkuasa. Kita semua berkuasa. Haleluya.
sanggup berdiri? Amin. Amin. Ya, kita akan mendengarkan sebagian firman. Tuhan kita berkuasa dalam setiap apapun. Amin. Kita diberikan roh yang hidup. Biarkan roh kita bernyanyi-nyanyilah Amin. untuk kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap hal. Tuhan akan ambil alih setiap masalah saudara. Tuhan akan ambil alih setiap saudara yang tak mampu. Tuhan tidak terbatas. Segala sesuatu yang ada dalam hidupnya dinyatakan melalui segala sesuatu yang ada. Terima kasih Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalammu.
kebaikan-Mu Tuhan, buat urapan-Mu yang baru. Terima ucapan syukur kami malam hari ini lewat pujian dan nyembahan kami Bapa. Terlebih asyik terpaksa. Inilah persembahan syukur kami kehadiran-Mu lewat ibadah malam hari ini. Kuribi araba aseteloj. Mari Roh Kudus terus berkata-kata, berbicara raya syanda. Tuhan sampaikanlah Bapa. Kiribi ayasyid. Sampaikan Tuhan, kira apa asyik. Tuhan hamba-Mu tanggalkan pengetahuan hamba. Hamba-Mu taruh di mesbah. Aku percaya Roh Kudus yang ambil alih, Roh Kudus yang berbicara. Tuhan sampaikan pesan-Mu malam hari ini. Kami membuka hati kami Bapa. Berbicara, berfirmanlah Tuhan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya firman-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan iman kami, menegur setiap hidup kami, agar kami terus hidup di dalam Engkau. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Seberapa banyak yang terberkati, angkat tangannya, puji nama Tuhan. Saya mau bersaksi saudara. Saya telah mempersiapkan firman. Dari semalam saya mau mempersiapkan bagaimana kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Tapi saudara, apa yang saya persiapkan itu tadi pagi ketika saya mau RPOD, di hati saya berkali-kali ada yang berbicara, sampaikan ini, sampaikan ini, sampaikan. Pergunakanlah waktu yang ada. Berkali-kali terus saya mendengar di hati saya, pergunakanlah waktu yang ada. Lalu saya melanjutkan dengan RPOD. Kami semua memuji menyembah Tuhan. Waktu memuji menyembah Tuhan, kata-kata itu kembali ada di hati saya. Tuhan ingatkan, pergunakanlah waktu yang ada. Tegas. Akhirnya selesai RPOD, saya tadi bilang kayaknya saya harus mempersiapkan firman apa yang Tuhan tahu. Saya cuma bilang, Roh Kudus Tuhan, Kau yang berbicara. Kita lihat di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 18. Efesus. Ya. Efesus 5 ayat 15 dan 18 kita mau baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Terakhir, sama-sama baca. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini yang Tuhan katakan buat saudara dan saya. Firman ini pedang bermata dua. Kalau Tuhan menyampaikan ini bukan hanya buat saudara saja, tapi buat saya pribadi juga. Saya merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan ingatkan saudara, pergunakanlah waktu yang ada. Tuhan memberi waktu buat saudara dan saya sama nggak? Sama. 24 jam. Tapi satu hal yang Tuhan katakan hari ini, anak-anak Tuhan, perhatikanlah. Kembali ke ayat yang ke-15. Firman Tuhan katakan ini, Tuhan berbicara ketika Tuhan sampaikan di hati saya berkali-kali, perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak memperhatikan bagaimana kita hidup. Betul apa betul? Yang ada dalam hidup kita itu bukan bagaimana saya harus hidup. Ini firman Tuhan dengan jelas, perhatikanlah dengan sesama. Ini menulis Paulus saudara.
Paulus katakan, saudara, saya harus perhatikan hidup kita di akhir zaman ini. Waktu kedatangan Tuhan semakin dekat. Kita sudah melihat tanda-tanda zaman. Tapi hari ini dengar baik-baik, anak-anak Tuhan, firman Tuhan katakan waktu hari-hari ini adalah jahat. Hati-hati. Artinya apa sih hari yang jahat? Kita merenungkan firman Tuhan ini. Saya renungkan terus firman Tuhan. Artinya Tuhan katakan kita anak-anak Tuhan di tempat ini, di penabur benih maupun yang mengikuti live streaming, mari hari ini Tuhan ingatkan supaya kita memperhatikan hidup saudara dan saya yang percaya, katakan amin. Perhatikan dengan sesama hidup kita. Jangan main-main lagi di dalam mengiring Tuhan. Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Jangan mengiring Tuhan itu setengah-setengah. Jangan setengah hati. Tapi kita mau sepenuh hati. Karena ini udah akhir zaman. Kalau Tuhan berbicara, pergunakanlah waktu yang ada, nak. Pergunakan waktu yang ada. Berapa kali saya terus mendengar suara di dalam hati saya. Berarti ini penting gak saudara? Penting. Hari ini Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, jangan pernah saudara dan saya di tempat ini buang-buang waktu dengan hal-hal yang gak baik. Katakan yuk, saya tidak akan membuang-buang waktu dengan hal yang tidak berguna. Amin. Amin. Jangan pernah membuang waktu. Miliki hidup yang apa saudara? Yang bermakna. Anak Tuhan di tempat ini miliki hidup yang bermakna di dalam Yesus. Ada tujuan di dalam hidup. Firman Tuhan katakan, engkau jangan menjadi seperti orang apa? Bebal. Orang bodoh, orang bebal. Kita gak boleh, kita anak-anak Tuhan. Kita milik kepunyaan Tuhan Yesus. Kita percaya, kita ditebus oleh darah Yesus. Kita dimateraikan oleh darah Yesus. Kita diselamatkan oleh kuasa darah Yesus. Makanya kita terus menjaga hidup kita. Jangan sekali-sekali kita mengikuti duniawi. Seringkali mana yang kuat? Duniawi kita apa roh kita yang kuat? Jujur. Duniawi. Duniawi masih nomor 1. Hawa nafsu masih nomor 1. Kenajisan, dosa, mabuk anggur. Hati-hati. Tapi firman Tuhan katakan, hendaklah kamu penuh dengan apa saudara? Roh. Bangkitkan rohmu, miliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Jangan padamkan roh kita anak-anak Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan Yesus. Tuhan beri saudara dan saya hari ini saudara. Tuhan katakan, nah, bahwa engkau hidup di dunia ini sementara. Betul nggak? Tuntunan di bulan 1 tahun Januari saya udah bagi. Saudara baca nggak? Banyak yang dipanggil pulang. Betul nggak? Kejadian nggak? Baru pertengahan sudah banyak kejadian. Apa artinya saudara? Bahwa hidup ini sementara. Ada batas. Katakan kiri kananmu, hidupmu ada batasnya. Amin. Kita harus sadar anak-anak Tuhan di tempat ini. Ya, hidup ini rahasia Tuhan. Jangan saudara, saya mau udah 80, 70. Tidak, walaupun saya baru berumur 17 tahun. Kalau sudah waktunya dipanggil pulang. Gak bisa nolak sama Tuhan. Makanya saya katakan, hidup ini singkat, sementara. Yuk anak-anak Tuhan di tempat ini, pergunakanlah waktu kita yang ada untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita lihat di Mazmur 90 ayat 10 sampai 12, yuk kita baca ayat ini ya, supaya kita kuat. Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Kita baca sama-sama saudara. Kita harus sadar ya anak-anak Tuhan, bahwa hidup ini sementara. 10 Pak. Ya. Masa hidup kami berapa saudara? 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru berarti cepet-cepet kan nih? Singkat gak?
singkat dan kami melayang lenyap. Luar biasa. Firman Tuhan sangat jelas mengatakan usia kita berapa? 70, lebih dari 70, 80 penderitaan. Tahu nggak penderitaannya apa, saudara? Sakit ya. Aduh, luar biasa. Sakit A, sakit B, sakit kaki, sakit punggung, dan segala penyakit. Ya bukan itu aja ya, saudara. Tapi kalau itu kita kuat, luar biasa. Tapi dengarlah, siapakah yang mengenal kekuatan nur kamu dan takut pada kemasmu? 12. Ajarlah kami, apa saudara? Menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Puji nama Tuhan. Artinya anak-anak Tuhan di tempat ini, pergunakanlah waktu hari ini yang Tuhan sudah beri dengan bijaksana. Katakan kiri kananmu, pergunakan hari-harimu dengan bijaksana. Pergunakan waktu yang ada. Dengan apa saudara? Bijaksana. Saudara tahu nggak yang menulis Mazmur ini siapa? Ada yang tahu nggak? Siapa? Ada Daud, ada Musa. Ada Daud, ada Musa. Pilih Pak. Mazmur 90 ini Daud apa Musa? Daud. Musa. Musa sadar, saudara. Musa sadar bahwa waktu itu hidup ini sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Makanya Musa sadar itu. Dia nggak mau buang-buang waktu. Begitu hidup dengan saudara dan saya, jangan buang-buang waktu. Yang pertama, saya mau ingatkan. Di mana firman Tuhan katakan, saudara mari pergunakan waktu yang ada, yang Tuhan beri, dengan terus belajar firman Tuhan. Yang pertama apa saudara? Pergunakan waktu yang singkat ini dengan apa? Terus belajar firman Tuhan. Yang kedua, taati firman Tuhan. Gampang apa susah? Susah, tapi kita mau belajar. Kita mau lakukan. Supaya apa? Supaya kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana saudara mengerti kehendak Tuhan? Bagaimana saudara mengerti kebenaran firman Tuhan kalau saudara nggak pernah baca firman Tuhan? Puji nama Tuhan. Kemarin saya mendengar kesaksian dari lapas Pak Joko ya, Jono. Dia ada di lapas sudah sekian tahun. Dia berkata, saya di tempat ini saya merenungkan firman Tuhan. Saya baca firman karena firman inilah yang mengubahkan saya. Luar biasa saudara. Dengan saya baca firman setiap hari saya mengerti apa yang menjadi kebenaran dalam hidup saya. Saya bertobat. Saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Puji nama Tuhan, di situ saya sangat terberkati. Anak-anak Tuhan di tempat ini mari hidupi kebenaran dalam hidup kita. Ketika Tuhan katakan mengasihi, mengampuni, bisa nggak? Kalau saudara belum bisa mengampuni dan mengasihi, berarti saudara tidak bisa melakukan menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Hati-hati. Hati-hati. Tuhan nggak mau. Makanya kata Tuhan, pergunakanlah waktu yang singkat ini dengan terus belajar firman Tuhan. Saya mau katakan buat saudara, saat saudara bangun pagi, kerjakan ya sama-sama ya, saudara baca firman, lalu berdoa, naikkan pujian penyembahan. Ada amin? Kita mau lakukan itu dalam hidup. Supaya apa? Kita menggunakan waktu kita berjalan bersama Tuhan. Karena waktu ini sangat singkat. Yang kedua, pergunakan waktu ini dengan bijaksana. Amin saudara. Apa yang kedua? Pergunakan waktu dengan bijaksana. Untuk apa? Mungkin saudara tanya, buat apa Bulani? Dengar baik-baik. Ini pesan Tuhan buat saudara, buat saya. Ingat, firman ini pedang bermata dua. Lakukan, pergunakan waktu dengan bijaksana. Semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Kenapa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Melayani bukan buat Ibu Lani, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Beribadah bukan untuk penabur benih, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Menjadi berkat, diberkati itu untuk siapa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Menguatkan, menegur, mengingatkan orang-orang yang di sekitar kita, itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita sedang mempergunakan waktu-waktu yang ada untuk memuliakan nama Tuhan. Kita harus sadar ini, saudara. Kenapa? Apa yang kita lakukan, kerjakan, biar kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Karena suatu saat, dengar baik-baik anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, suatu saat saudara akan pulang. Akan apa saudara? Akan kembali sama Tuhan. Karena dia pemilik kehidupan saudara dan saya di tempat ini, yaitu Tuhan Yesus. Suatu saat kita akan kembali sama Tuhan Yesus. Saya ingat saudara, ketika kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan ingatkan di posisi mana kita ketika kita berpulang nanti. Baca yuk Wahyu 20 ayat 6. Kita baca sama-sama. Saya mau tanya, kita mau menyadari di posisi mana kita berada. Yuk Wahyu 20. Ada yang masih ingat ayat ini? Kita baca ya, supaya kita tahu. Wahyu 20. Yuk 2-3. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama saat kita mengenal Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Ini bagi orang-orang yang percaya, yang hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, mengasihi Tuhan, memberikan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama siapa saudara? Tuhan Yesus. Berapa lamanya? 1000 tahun lamanya. Artinya apa ini saudara? Saudara, orang yang percaya sama Tuhan Yesus, yang hidup melakukan apa jadi kebenaran, kita mengalami berapa kali kematian? 1 kali ketika kita meninggalkan dunia. Kematian yang kedua di mana saudara? Di neraka. Mau? Tidak. Katakan bersama. Tidak. Saya nggak mau mengalami kematian yang kedua. Cukup 1 kali. Ketika saya meninggalkan dunia ini, saya pulang kemana? Ke rumah Bapa di surga. Dan Tuhan katakan, mereka akan menjadi apa? Imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Yesus berapa? 1000 tahun lamanya. Dahsyat saudara. Makanya jaga hidup kita, pergunakan waktu yang ada yang singkat ini saudara, untuk terus hidup saudara melayani, memuliakan nama Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan ajarkan hari-hari ini, di akhir zaman ini, di masa-masa sukar ini. Mari terus kita mau melekat, dekatkan terus sama Tuhan. Anak-anak Tuhan di tempat ini, minta hikmat dari Tuhan, minta hikmat bijaksana dari Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Kita baca Kolose 4 ayat 5. Ini nyambung loh saudara. Saya terberkati dengan firman Tuhan ini. Kolose 4 ayat 5 sampai 6 deh ya, nggak apa-apa, ditambahin sampai 6. Yuk kita baca sama-sama supaya kita mengerti apa yang menjadi firman Tuhan. 2-3. Hiduplah dengan penuh hikmat. Minta selalu anak-anak Tuhan di tempat ini doa, Tuhan, aku minta hikmat yang dari Tuhan. Minta sama Tuhan Yesus. Amin. Terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Artinya hikmat dengan mempergunakan waktu yang ada itu nyambung nggak? Nyambung, berkaitan. Makanya hiduplah dengan penuh hikmat. Orang yang memiliki hikmat ilahi, hikmat Tuhan, dia selalu mempergunakan waktunya yang ada itu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan ya buat tadi. Ada amin saudara? Jadi kita minta hikmat. Saudara mungkin sering kali mendengar, Tuhan beri aku hikmat, beri aku Tuhan hikmat, kecerdasan, kemudian berlipat kali ganda. Walaupun kita sudah tua ya, 80 tahun, 70 tahun, tetap minta apa? Hikmat.
Tuhan pimpin aku, tuntun aku, bimbing aku, arahkan aku Tuhan, agar aku terus berjalan di dalam setiap langkah hidupku. Aku berjalan di dalam kebenaran-kebenaran-Mu, karena aku perlu Tuhan dalam hidupku. Ada yang menuntun, ada yang membimbing, ada yang mengarahkan. Supaya apa, saudara? Supaya kita tidak mati 2 kali. Tapi berapa kali? 1 kali meninggalkan dunia, tapi kita hidup nggak? Roh kita hidup, tidak mati, kembali kepada Bapa di surga. Di nama Tuhan, saudara. Yang ketiga, ya, pergunakanlah waktu yang Tuhan beri untuk menjadi berkat. Amin. Untuk saudara menjadi berkat. Pergunakan waktu yang ada untuk menjadi berkat dimanapun kau berada. Apa yang Tuhan beri, usahamu, pekerjaanmu, bisnismu, ekonomimu, pelayananmu, biar kita mau kembalikan untuk Tuhan, menjadi berkat. Harta, kedudukan, jabatan, itu semua titipan dari Tuhan. Katakan kiri kananmu, itu titipan dari Tuhan. Amin. Makanya kita pergunakan selama saya masih hidup, Tuhan, saya mau menjadi berkat. Amin. Amin. Memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita menjadi berkat buat banyak orang. Ada yang sakit, kita jadi berkat, doain. Dalam nama Yesus, kita kasih kekuatan penghiburan. Kita melayani. Karena itulah mimbar saudara dan saya di tempat ini. Amin. Amin. Ketika hidup menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, itulah mimbar kita. Ada kasih Kristus. Puji nama Tuhan, saudara. Ada kasih lewat perbuatan, lewat perkataan kita. Mulut kita nggak hambar, saudara. Ada nggak di sini yang mulutnya hambar? Nggak ada yang ngaku. Mulut kita menjadi berkat juga. Jadi bukan hanya harta kita menjadi berkat, pekerjaan kita jadi berkat, pelayanan kita jadi berkat, tapi mulut kita juga boleh menjadi berkat. Jangan hambar. Mulut kita boleh menguatkan, membangun orang-orang yang ada di sekitar kita, membawa orang-orang yang belum percaya pada Tuhan menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Minta pengurapan. Tuhan, urapi mulutku. Yang ketiga apa, saudara? Menjadi berkat. Siap jadi berkat? Jangan ketika saya diberkati, saya mau jadi berkat. Tapi ini firman Tuhan, ya. Belajar dari janda di Sarfat. Dia menjadi berkat bukan karena dia kaya, tapi karena dia kekurangan. Siap, saudara? Amin. Amin. Coba yang siap angkat tangannya. Oh, katakan Tuhan Yesusku dahsyat. Biar hidup kita menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap orang yang hadir, setiap orang yang dekat dengan kita, itu akan merasakan hadirat Tuhan. Sudah lagi susah, lagi sedih, datang Bu Betty, ada sukacita. Jadi berkat nggak? Ada siapa? Bukan ada Bu Betty. Ada hadirat. Makanya pergunakan waktu dengan baik. Hidup menjadi berkat. Yang kedua tadi, yang ketiga itu menjadi berkat. Yang keempat Tuhan katakan hiduplah jadi terang. Di tengah dunia yang gelap, yang hari-hari ini semakin jahat, tapi anak-anak Tuhan di tempat ini menjadi terang-terangnya Kristus. Amin. Katakan bersama saya menjadi terang. Saya menjadi terang. Amin. Amin. Dimanapun kita berada, boleh menjadi terang, membawa kesejukan, membawa sukacita, membawa damai. Wow, luar biasa. Kenapa? Ada Kristus dalam hidup kita. Katakan bersama saya, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang tinggal di dalam aku, maka aku menjadi terang dimanapun aku berada. Jadi hidupku bukan siapa? Aku lagi. Katakan yuk, sebut nama saudara. Hidupku bukan Bulani lagi, tapi Yesus yang tinggal di dalam aku. Amin. Kalau ada Yesus di dalam kita, dalam hidup kita pasti mau menjadi Berkat. menjadi terang. Amin, saudara. Saya melihat wajah-wajah yang siap bergerak.
Dan yang Tuhan katakan lagi, menjadi garam. Menjadi apa saudara? Artinya waktu yang ada bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Ada amin? Waktu yang Tuhan beri buat saudara dan saya bukan untuk suka-sukanya aku. Jangan kata bu, suka-suka saya, mau melayani kek, mau enggak kek, mau doa kek, mau apa kek. Suka-suka saya dong, ibu jangan paksa-paksa saya. Hati-hati, kalau Anda pulang kemana? Jawab sendiri ya. Hati-hati anak-anak Tuhan. Jangan kita hidup untuk menyenangkan apa? Diri sendiri. Yang penting aku senang, bodo amat kamu susah. Enggak, saudara. Mari biar hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Katakan bersama saya, untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Belajar anak-anak Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saat kau memuji menyembah Tuhan, saat kau berdoa, saat kau baca firman, itu bukan buat Ibu Lani, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang nggak? Senang. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini, bangkitkan roh kita, jangan padamkan rohmu. Miliki terus roh yang menyala-nyala. Hidup di dalam tuntunan Tuhan. Makanya saya katakan, waktu yang ada bukan untuk suka-sukanya saya. Katakan itu bukan saya. Katakan jangan suka-suka kamu ya. Katakan kiri kananmu. Katakan kalau saudara nggak dikatakan, yang sebelah nggak ngeh. Jadi hidup jangan suka-suka saya. Saya mau ibadah kayak mau nggak kayak suka-suka saya, Bulani. Jangan cerewet gitu ya. Kadang kita ingetin, kita dibilang aku. Padahal kita baik. Hidup jangan suka-suka saya, karena kita hidup di dalam suka-sukanya Tuhan. Oh dahsyat. Jangan hambar anak-anak Tuhan. Jangan. Sayur nggak pakai garam, hambar nggak? Hidup kita jangan seperti itu. Tuhan gak mau kita hidup kita hambar. Selama Tuhan beri kesempatan di hidup saudara dan saya, kita boleh menjadi garam, kita boleh menjadi berkat, kita boleh menjadi terang. Itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hidup menjadi berdampak. Katakan yuk kiri kananmu, kau berdampak ya. Mulai hari ini hidupmu berdampak. Amin. Amin. Dahsyat. Luar biasa saudara. Menjadi kesaksian Tuhan. Kenapa saudara? Karena itulah kita harus memiliki sikap hati. Kita harus punya apa? Sikap hati. Miliki sikap yang berbeda dengan orang-orang anak-anak Tuhan yang tidak mengenal Tuhan. Ada amin saudara. Pergunakan hari-hari ini waktu saudara sebaik mungkin. Saya pergunakan waktu saya sebaik mungkin. Saya ingat ketika di Wahyu 20 ayat 6, ketika saya dapat firman ini dan saya sampaikan kepada imam-imam doa. Saya bilang sama imam doa, saudara, firman ini bukan buat saudara loh, buat saya, buat kita semua. Saya pengkhotbah, saya berdiri di mimbar. Saya nggak mau pendeta masuknya kemana kemarin saya bilang, ke neraka. Saya nggak mau, makanya saya terus berusaha. Saya hidup menghidupi kebenaran, nggak gampang, susah, tapi saya mau belajar. Makanya saya tanamkan, lalu saya mendapatkan, lebih baik engkau menjadi 12 murid Tuhan daripada 5.000 laki-laki yang ikut Tuhan saat itu. Dapat roti, lalu pulang. Dapat ikan, lalu pulang. Kenyang, gak ngapa-ngapain. Jangan jadi jemaat seperti itu ya. Saya marah dari tadi. Saya gak mau. Tapi jemaat di Penabur Benih menjadi 12 murid yang dipakai Tuhan dahsyat.
Ada respon. Teladan Tuhan Yesus selama mengikut Tuhan itu nyata, dikerjakan, dipraktekkan. Ada amin saudara, menjadi kesaksian. Jadi saya mau katakan, kita harus memiliki apa? Sikap hati. Jadi hari ini pergunakan waktu ya sebaik mungkin. Pergunakan yang keempat, waktu yang Tuhan beri hari ini. Saudara masih duduk di tempat ini, tapi Tuhan ingatkan firman Tuhan ini bukan buat hanya saudara saja, tapi buat saya. Pergunakan waktu yang ada dalam Mazmur 90. Coba yuk lihat yuk. Ayat 12. Ini Musa ini luar biasa ya. Coba Pak, Mazmur 90 ayat 12. Kita pergunakan ya waktu yang ada. Untuk apa saudara? Yang keempat, pergunakan waktu yang ada saat ini di akhir zaman untuk memperbaiki diri. Amin. Katakan, pergunakan waktu yang ada untuk memperbaiki diri. Siap saudara? Siap? Ya, yang siap cuma depan doang, yang belakang ada yang siap pelan-pelan. Pergunakan waktu yang ada untuk memperbaiki diri. Kita baca. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya bilang Musa sadar saudara. Dia menghitung, ajarlah Tuhan aku menghitung hari-hari dengan sehingga aku beroleh hati yang bijaksana. Musa rindu punya hati yang bijaksana, itu pun harus punya di dalam hidup kita. Amin. Anak-anak Tuhan belajar menghitung hari-hari. Dengan cara apa saudara? Dengan cara memperbaiki diri kita. Katakan kiri kanan yuk biar ingat, memperbaiki diri. Amin. Musa sadar betul hari-hari yang ia jalani itu gak mudah. Musa sadar apa yang dia jalani itu tidak gampang. Apa yang dia lakukan, apa yang dia alami setiap hari, Musa mengalami hal yang proses, mengalami banyak persoalan, pergumulan dalam hidup. Apa yang dialami Musa, kita juga alami enggak? Alami. Hari-hari yang kita jalani itu gak mudah. Tapi ini Musa katakan, ajarlah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tapi dengar baik-baik, Musa katakan, betul tidak mudah. Setiap hari aku mengalami pergumulan, persoalan. Tapi dengar baik-baik anak-anak Tuhan di tempat ini. Proses, masalah, persoalan, pergumulan yang kau hadapi itu adalah sebuah pembelajaran dari Tuhan. Katakan bersama saya, sebuah pembelajaran. Ada amin? Masalah, persoalan, pergumulan yang kau hadapi bukan hanya sebuah pembelajaran. Tuhan izinkan itu sebuah proses di mana ada pembentukan karakter hidupmu. Amin. Yang pertama apa? Pembelajaran. Yang kedua tadi saya katakan pembentukan karakter lewat masalah. Yang ketiga, apapun yang kau hadapi hari ini, dengar baik-baik. Itu adalah proses yang Tuhan izinkan untuk pendewasaan rohani. Amin. Ingat saudara. Yuk, satu apa? Dua, pembentukan karakter. Tiga, pendewasaan. Itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, supaya kita dibentuk, didewasakan lewat masalah, lewat proses, lewat gumulan. Tuhan izinkan supaya karakter kita itu diubahkan. Kadang-kadang kita mengeluh, gak sadar. Tuhan izinkan proses terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Itu pembentukan karakter kita. Tuhan izinkan lewat orang-orang terdekat kita. Betul apa betul? Lewat suami yang punya suami,
lewat anak, lewat istri, lewat menantu, lewat mertua, lewat orang-orang yang terdekat dengan saudara. Tuhan izinkan proses pergumulan masalah itu terjadi. Untuk apa, saudara? Supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang bijaksana. Jadi kalau ada proses, kita sadar, wah Tuhan, ini pembelajaran buat hidupku, ini pembentukan buat hidupku, ini pendewasaan buat aku, supaya aku bijaksana. Karena firman Tuhan katakan, orang yang bijaksana dialah yang dapat mempergunakan waktu dengan baik. Amin. Katakan itu saya. Amin, saudara. Saya sekali lagi berkatakan, hidup ini titipan dari Tuhan. Kalau saudara masih bernapas sampai hari itu, berkat, anugerah, kemurahan, kasih karunia yang Tuhan beri. Sampai hari ini saudara masih bisa beribadah, hidup memuliakan nama Tuhan, itu pun berkat dari Tuhan. Amin. Amin. Bersyukur nggak, saudara? Syukur. Kalau sampai hari ini saudara masih ada, katakan bersama saya, ya Tuhan, kalau sampai hari ini saya masih ada, masih Tuhan beri waktu kesempatan buat saya mau memperbaiki hidup saya mau memperbaiki roh saya mau memperbaiki pengiringan saya sama Tuhan, saya mau lebih lagi cinta sama Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Sebenarnya banyak yang mau mengasihi Tuhan, angkat tangan saudara. Kita jadilah berkat, miliki hati yang bijaksana. Puji nama Tuhan. Kita memperbaiki diri yuk di akhir zaman ini. Gak ada kata terlambat. Katakan bersama saya, tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Ada amin, saudara? Amin. Gak ada kata terlambat untuk berubah. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, usaha, bisnis, ekonomi, pekerjaan kita, pelayanan kita. Gak ada kata terlambat, karena waktu dan kesempatan Tuhan masih beri buat saudara dan saya. Jangan sampai ujung-ujungnya maut. Ya, jadi pergunakan waktu yang ada untuk memuliakan nama Tuhan. Karena orang-orang yang tadi saya sebutkan di atas akan mengalami janji Tuhan dalam hidupnya. Pengkhotbah 3, kita buka yuk. Pengkhotbah 3 ayat 11 kalau salah. Ya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ini janji Tuhan buat saudara. Jadi saya mau katakan ya, tidak ada kata apa? Terlambat. Jadilah terus bijaksana selama kita hidup. Maka Pengkhotbah 3 ayat 11 ini akan Tuhan nyatakan buat hidupmu. Baca sama-sama, 2, 3. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan akan membuat segala sesuatu dalam hidupmu. Proses boleh ada, tapi kau memiliki hati yang bijaksana. Tuhan katakan, ini loh, kau mempergunakan waktu yang ada bersama Tuhan. Maka ini janji Tuhan. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini janji Tuhan. Seberapa banyak yang mengalami janji Tuhan, angkat tangannya. Kita harus seperti Musa, memperbaiki diri. Amin. Sadar diri bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kita pergunakan waktu yang ada untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Hidup sungguh-sungguh, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Proses boleh ada, Tuhan izinkan. Aku percaya ada pembelajaran, pembentukan, pendewasaan buat kita supaya ini loh indah pada waktunya. Bukan waktu kita, tapi waktu siapa? Makanya firman Tuhan katakan tadi, menghitung hari-hari. Artinya kita terus
Ya, setiap hari kita menyadari, mempergunakan waktu yang Tuhan beri untuk hidup diubahkan. Katakan saya memperbaiki diri. Mau memperbaiki roh kita, iman kita, pengiringan kita sama Tuhan. Hidup menjadi berkat, menjadi kesaksian, menjadi alat, menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Saya seringkali mengatakan pada jemaat, saya selalu diingatkan saudara sama Tuhan. Orang yang percaya Tuhan banyak nggak? Banyak. Tapi yang dipercaya sama Tuhan banyak nggak? Sedikit. Ketika kita mendapat kepercayaan dari Tuhan, kita pakai, pergunakan dengan baik. Kita lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Gak usah takut dengan manusia, karena hidup kita bukan milik manusia, tapi milik Tuhan. Gak usah takut kepada manusia, karena yang memberi hidup saya adalah Tuhan Yesus. Yang memberi saya pemeliharaan, makan, berkat. Itu siapa? Tuhan. Yang penting saya hidup, mempergunakan waktu saya ada selama Tuhan memberi saya kesempatan untuk hidup. Tuhan, saya untuk memuliakan nama Tuhan. Saya mau hidup melayani Tuhan. Saya mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Saya mau hidup lebih lagi mengasihi Tuhan. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya penolong dalam hidup saya. Betul nggak? Hanya Dia. Tuhanlah satu-satunya pembela dalam hidup. Tuhan katakan dari awal sampai akhir. Kita nggak tahu cara Tuhan bekerja dalam hidup kita, tapi saya percaya ini janji Tuhan buat kita semua. Saya percaya. Sekalipun hari ini doamu belum terjawab, pasti Tuhan jawab doamu. Tepat waktu. Tunggu waktunya Tuhan. Amin, saudara. Karena Tuhan bekerja dari awal sampai akhir. Kuasa Tuhan, kita tidak mengerti cara Tuhan, memahami bagaimana cara Tuhan menolong kita, tapi kita punya iman percaya bahwa Tuhanlah penolong dalam hidup kita, Tuhanlah pembela dalam hidup kita, Tuhan Yesuslah penyembuh dalam hidup kita, Tuhan Yesuslah pemberi berkat dalam hidup kita. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan saya percaya, dan itu Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Indah pada waktunya. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan saudara, saya nggak panjang lebar. Mari sama-sama yuk di penambur benih kita maju bergandeng tangan. Saya bersyukur ada keunitian di tempat ini. Amin. Nggak ada yang A, nggak ada yang B, nggak ada yang C. Semua diratakan, kita punya hati yang berbeda. Tapi kita punya satu kesatuan hati berjalan bersama Tuhan. Amin. Dituntun, dibimbing, diarahkan Tuhan untuk kita semakin hari hidup menghidupi kebenaran dalam hidup kita. Dan ujung-ujungnya kita percaya setiap kita boleh menerima keselamatan kekal. Itu yang dikatakan indah pada waktu. Mau terima? Kita kerjakan yuk, pergunakan waktu yang ada hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala kita saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Seberapa banyak yang percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai hidup saudara? Seberapa banyak yang percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati hidup saudara? Seberapa banyak yang percaya Tuhan menolong hidupmu, menyembuhkan, memulihkan, dan Tuhan membela? Tuhan menjawab doa-doamu tepat pada waktunya. Karena firman Tuhan katakan indah pada waktunya. Hari ini apapun kondisi keadaanmu, apapun yang sedang kau hadapi, tetap percaya, terus berjalan, memiliki hati yang bijaksana, penuh hikmat, dan untuk mempergunakan waktu kesempatan yang Tuhan beri. Biarlah kita mau terus berjalan dengan tuntunan, dengan arahan, dengan bimbingan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan Yesus. Saya percaya ada kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Makanya malam hari ini anak-anak Tuhan di tempat ini, jangan hambar kasih kita. Biarlah hidup kita boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, melayani pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kita boleh memiliki sikap hati yang benar, waktu-waktu yang ada. Kita mau pergunakan malam hari ini, kita mau katakan sama Tuhan Yesus, Tuhan, aku mau pergunakan waktu yang ada
hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Setiap pribadi boleh berdoa, komitmen sama Tuhan. Selama Tuhan beri aku kesempatan hidup hari ini, aku mau tetap memuliakan nama Tuhan. Aku mau hidup melayani, aku mau hidup beribadah, aku mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Aku mau hidup lebih lagi mencintaimu dan mengasihimu. Kami bersyukur buat setiap proses yang terjadi. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan izinkan proses terjadi lewat orang-orang terdekat dalam hidup kami. Karena Tuhan, Engkau sedang mendewasakan kami. Kami sedang diajar, kami sedang dibentuk karakter kami, agar kami serupa segambar dengan Engkau Tuhan Yesus. Saya undang untuk para imam maju ke depan. Kita mau angkat pujian saudara. Sekalipun Tuhan belum menolong saudara hari ini, percayalah, tetap memilih, tetap percaya, tetap bersyukur. Mari taruh tanganmu di dadamu ketika hari ini kau menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan. Kita percaya kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya Yesus yang selalu menyertai. Tuhan tahu apa yang jadi kesusahanmu hari ini. Dan kita mau taat apa yang Tuhan firmankan, mempergunakan waktu yang ada untuk selalu berjalan bersama Tuhan, memuliakan, melayani, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Hidup diberkati untuk jadi berkat, disembuhkan untuk menyembuhkan, dikuatkan untuk menguatkan. Saya percaya diselamatkan untuk menyelamatkan. Indah pada waktunya kita akan terima. Mari saudara taruh tanganmu di dada, kita angkat. Berkali-kali Tuhan menolong. Kita angkat dari awal hujan ini. Bukan kita hanya menyanyi, mengangkat suara kita, tapi keluar dari hati dengan iman. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun Tuhan tak menolong, katakan Tuhan Yesus. Meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih. Ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Katakan meskipun doaku, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, percayalah Tuhan pasti menolong hidupmu. Berkali-kali saat kau berjalan bersama dengan Tuhan, saat kau berjalan waktu yang ada, saat berjalan dalam tuntunan, bimbingan arahan Tuhan dalam hidup, pimpinan seluruh. Amin, Tuhan.
masalah kami Tuhan belajar, melalui masalah kami dibentuk, melalui masalah Tuhan Kau mendewasakan. Amin. Ajar setiap kami Tuhan bersyukur dalam setiap apa yang ada dalam kehidupan kami ini. Kami diajar untuk diproses, untuk kami memperbaiki diri kami. Kami tidak mau sombong dalam langkah kami Tuhan, karena kami tidak mau egois dengan hidup kami sendiri. Kami belajar dari firman-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu bulan yang sudah menyampaikan firman. Urapi beliau lebih lagi Tuhan, menjadi Allah-Ku yang setia dalam setiap apapun yang ada Tuhan. Kami sebagai jemaat-Mu Tuhan, menjadi murid-Mu yang Kau pilih. Kami mau Tuhan Kau ajari kami untuk dibentuk, karena kami punya hari-hari yang bijaksana. Terima kasih Yesus, nama dipermuliakan. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Ajari kami untuk memberi dengan hati sukarela. Kau balas berkali lipat apa yang sudah diberikan Tuhan, mulai pekerjaan, mulai kepercayaan yang Kau berikan. Terima kasih Bapa, nama dipermuliakan. Haleluya, amin. Ya saudara, kita akan memberikan yang terbaik. Kita bersyukur dengan setiap apapun yang ada. Tuhan memberikan firman, tapi Tuhan pun memberikan kepercayaan mulai pekerjaan. Nah, segala puji syukur, haleluya. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Syafaat. Bapa, kami datang kepadamu ya Bapa, membawa setiap hati kami Tuhan. Mari Engkau layakkan kami Tuhan, karena Engkau yang paling mengerti hati kami. Amin. Dan kami datang kepadamu untuk memohon belas kasihan-Mu Tuhan, karena hanya Engkau yang sangat mengasihi kami. Amin. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan.
Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR, Eselon 1, Eselon 2, TNI, Polri, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Bapak, kami doakan mereka supaya mereka diberikan hikmat dan marifat dari Engkau Tuhan, supaya mereka boleh melakukan tugasnya dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Indonesia dari Sabang sampai Merauke sampai ke Pulau Rote Tuhan. Mari Engkau kirimkan hujan pertobatan besar-besaran di Indonesia Tuhan. Amin, yes. Karena kami percaya Indonesia untuk kemuliaan nama-Mu Amin, ya yes. Bapak. Bapak, kami berdoa untuk hamba Tuhan di tempat ini Tuhan, Ibu Lani dan keluarganya Tuhan, anak cucu mantu, Engkau memberkati mereka Tuhan, supaya mereka semakin hari semakin boleh lebih lagi Engkau pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat GKKI Penabur Benih yang saat ini Tuhan belum sempat hadir di tempat ini Tuhan. Mungkin mereka sedang dalam kelemahan tubuh. Mari Engkau lawat mereka Tuhan, Engkau bangkitkan mereka dari sakitnya, Engkau pulihkan mereka Tuhan. Yang sedang letih lesu beban berat, mari Engkau berikan kelegaan. Yang sedang mengalami masalah dan jalan buntu, Kau berikan jalan keluar. Yang sedang mengalami masalah ekonomi Tuhan, karena saat ini sedang tidak baik-baik saja, mari Tuhan Engkau pulihkan Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan Tuhan dengan cara-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Hanya Engkau yang sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada ya Bapa. Bapa yang saat ini sedang terikat oleh ikatan-ikatan Tuhan, mari bersatu hati kami lepaskan ikatan-ikatan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang mengalami belum dapat pekerjaan Tuhan, saat ini kami berdoa supaya Engkau memberikan pekerjaan yang cocok. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saudara kita mengangkat tangan. Bapa, di dalam nama Tuhanku Yesus, aku percaya Bapa, kuasa-Mu, kasih-Mu mengalir di tempat ini. Tuhan, inilah ucapan syukur terima kasih kami kehadirat-Mu lewat ibadah kami, lewat nyanyian pujian penyembahan kami. Tuhan Yesus, terimalah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni segala kekurangan kami, kelemahan kami, basuh setiap kami dengan kuasa darah Yesus. Aku percaya Tuhan, setiap kami di tempat ini jemaat umat-Mu, bahkan yang mengikuti live streaming, kami sangat percaya pintu-pintu gerbang kemenangan Tuhan sudah bukakan atas kami. Pintu gerbang berkat Tuhan tercurah dalam hidup kami. Sukacita dari surga turun mengalir dalam hidup kami, keluarga kami. Damai sejahtera pun turun atas kami. Mari saudara, pulanglah, terimalah berkat, pertolongan dan cinta kasih Tuhan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun dalam kehidupanmu, keluargamu, rumah tangga, usaha, pekerjaanmu, pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu, suami istrimu diberkati Tuhan, pelayananmu diberkati Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyak, anggur, gandum yang baru tercurah di tempat ini, mengalir dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertaimu, menudungi, membentengi, melindungi, memagarimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan malam hari ini tiang awan, tiang api selalu menyertai kami. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, mulai malam hari ini hingga Maranatha, kami percaya setiap kami diurapi dengan urapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau materaikan setiap kami di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Tercurah memberkati setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, yang percaya bersama saya kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Katakan kami sangat yakin dan percaya Tuhan. Engkau memberkati kami di tempat ini Tuhan Yesus.
nama Tuhan Yesus. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan, ada tangan Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami, memberkati, melindungi, memagari, membantu hidup kami dalam nama Yesus. Daripada masa petaka tidak dapat mendekat dalam siap Tuhan. Untuk keperluan dan kemuliaan tidak dapat mendekat. Dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ketakutan tidak dapat menerima aku, sebab aku ada dalam hidup. Sehingga kecemasan tidak dapat menimpa aku, karena dalam hidupku aku punya Tuhan Yesus. Roh yang hidup ada dalam hidup kami. Tuhan yang memberi hidup dalam hidup kami dalam nama Anak Putra dan Roh Kudus. Yang percaya